Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Budahayu dari SMP Negeri 1 Kedunggaran. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, tolong untuk dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih dengan berdoa, semoga kita diberi kemudahan di dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, baik, alhamdulillah. Kelihatan segar-segar semua ya, karena keadaannya masih apa? Masih pagi, belum panas ya. Nanti kalau agak siang cuacanya sudah apa? Panas, tapi kalian juga harus apa? Semangat untuk belajar, nggak boleh malas-malasan. Kemudian pada hari ini ya, ada yang nggak masuk, saya absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alfa ada? Ya ada. Alexia ada. Andika ya ada. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yang kemarin pada pertemuan minggu depan kita sudah membahas tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Kalian masih tahu? Masih apa? Ingat ya? Apa saja itu macamnya? norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, itu adalah macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Di sini di dalam masing-masing norma itu ada contoh-contoh yang berbeda-beda antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan pada materi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya kalian nanti
menyimak video ya, video pembelajaran ya. Kamu menyimak apa yang terdapat pada materi tersebut. Diperhatikan ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan mampu bersaing dengan negara-negara lain? Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang besar yang memiliki daratan dan lautan yang sangat luas, yaitu sekitar 5.193.252 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Jumlah penduduk 240 juta jiwa. Luas dan jumlah penduduk yang dimiliki negara Indonesia harusnya mampu dan memiliki potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dengan jumlah tersebutlah Indonesia mampu dan berkembang dengan negara-negara yang sudah maju dan berkembang. Lalu bagaimana cara mempertahankan persatuan Indonesia? NKRI tidak akan berdiri kokoh apabila masyarakat tidak mendukung tetap tegaknya persatuan Republik Indonesia. Apabila masyarakat mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sendirinya NKRI akan berdiri kokoh sepanjang masa dan bangsa Indonesia dapat menikmati kemakmuran dan kejayaannya. Mempertahankan persatuan Indonesia, toleransi antar umat beragama, menjadikan Indonesia sejahtera ketika toleransi dijalankan DIINDONESIA, menjadikan negara yang merdeka dan makmur, tanpa ada perselisihan dan saling mengejek-ejek antar agama. Gotong royong, menjadikan negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur, dan saling bekerja sama untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Toleransi antar suku, tidak akan ada perbedaan bagi yang tinggal DIINDONESIA, tetap memiliki tujuan yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, untuk memajukan Indonesia. Keutuhan bangsa dan wilayah Indonesia amat penting untuk dijaga dan dipertahankan. Bangsa yang utuh, bersatu, tidak cerai-berai akan memiliki satu tekad yang sama dalam membangun, yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, tentunya kita harus memiliki jiwa patriotisme serta saling bertoleransi, untuk mencapai keutuhan dan ketentraman rakyat Indonesia. Maka jadilah generasi penerus bangsa yang cinta terhadap tanah air Indonesia, dan membantu sesama sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan jadi generasi yang menjadi ancaman terhadap keutuhan wilayah dan bangsa. Ancaman terhadap keutuhan bangsa. Ada sebagian wilayah yang memisahkan Timur Leste dan Papua NUEGINI yang sudah lama telah memisahkan diri dan menjadi sebuah negara. Ada pulau yang diambil alih negara lain. Kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup satu pulau. Ada wilayah yang dijadikan tempat penyelundupan, pencurian ikan, atau transaksi kegiatan ilegal lainnya. Pulau diperjualbelikan kepada orang atau negara lain. Ancaman terhadap keutuhan bangsa, memengaruhi suatu suku bangsa agar benci atau kejelekan suku bangsa lain. Saling memfitnah antar warga. Dendam, rasa benci, dan permusuhan antar warga negara. Perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara. Pertikaian yang berlarut-larut antara satu suku dengan suku lain atau antar umat beragama. Maka dari itu, marilah kita bangun jiwa patriotisme serta menjunjung tinggi cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita untuk mencapai kemerdekaan untuk semua masyarakat Indonesia. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan
tentang materi pembelajaran mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi di sini kalian ya, apa artinya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Karena di sini bangsa Indonesia itu kaya akan kebudayaan, kaya akan suku, ras, golongan, dan semua itu kita harus bersatu di dalam mempersatukan negara Indonesia. Tidak boleh menjatuhkan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Coba di sini kalian tadi sudah menyimak, kemudian bila ditanya apa kira-kira yang terjadi apabila pertahanan kesatuan itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Akan terjadi perpecahan dan keselisihan antar ras, suku, budaya, dan agama. Akan terjadi perpecahan antara bermacam-macam suku, ras, dari berbagai daerah. Nah, dari sini ya nanti kalian di dalam LKPD ya, kalian kan minggu kemarin mendapat tugas mencari poster, ya toh? Waktunya berapa? Ya, waktunya kan 1 minggu. Nah, ini sudah pas jadwalnya 1 minggu. Kalian kan sudah mengumpulkan ya, sudah membuat dari ini toh. Nah, sekarang tugas kalian nanti poster itu kamu analisis, dicermati, dianalisis. Misalnya ya, mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Tadi nanti tiap-tiap kelompok ya menganalisis hasil poster kalian masing-masing yang kalian cari di internet. Ya, di internet. Karena kan kita di sini tidak boleh membawa HP di sekolah kita ya. Jadi tugasnya di luar, kalian mencarinya di internet. Sudah paham belum tugasnya tadi? Untuk apa? Menganalisis poster yang kalian cari di internet. Ya, cara bagikan ya. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 yaitu mengumpulkan tentang materi mempertahankan persatuan dan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Kelompok 2 yaitu mencari poster di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Kelompok 3 mencari poster yaitu di lingkungan masyarakat. Kelompok 4 posternya yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Ya, silakan dikerjakan ya. Harus setiap kelompok harus ikut aktif semua di dalam mengerjakan. Tidak boleh nurut jeneng saja. Artinya tahu nurut jeneng tidak mengerjakan tapi namanya ada, itu tidak boleh. Ayo aktif di dalam mengerjakan. Silakan. Boleh membuka buku paket ya, boleh membuka buku paket untuk membantu kalian di dalam mengerjakan.
Kelompok 3 sudah selesai? Belum? Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Menunggu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Kelebihan dan kekurangan dari poster tersebut. Kelebihan: keluarga terasa nyaman, damai, harmonis, tidak ada pertengkaran di antara keluarga, membangun kebiasaan positif, memiliki sikap empati satu sama lain. Kekurangan: tidak menghargai perbedaan pendapat anggota keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak, dulu sebentar. Dari kelompok 1 itu adalah mempresentasikan yaitu tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Selain cara itu ya yang sudah disampaikan dari kelompok 1, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga itu sudah betul ya Pak ya, jawab sudah betul. Tapi di sini Bu Yayu ingin menambahkan jawaban kalian. Selain itu, misalnya kelebihannya di sini yang pertama, misalnya agar terjadi persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, misalnya sholat berjamaah. Kalian di rumah juga semacam itu? Ada? Ada? Tidak ya. Mulai nanti sore ya bisa dimulai ya agar terjadi apa? Persatuan dan kesatuan di keluarga. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kelebihan dan kekurangan poster tersebut. Kelebihan: saling menghormati perbedaan antar teman, tidak mengejek atau menjelek-jelekan teman, melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama, menjenguk teman sekelas yang sedang sakit. Kekurangan: membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang, sombong dan berbuat kasar pada orang lain, tawuran dan perpecahan antar kelas atau sekolah, timbul perilaku perundungan di sekolah, terciptanya suasana belajar yang tidak baik atau nyaman, menurunnya kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolahnya. Kemudian contoh yang selanjutnya di lingkungan sekolah itu juga banyak. Selain itu ya, misalnya di sini kalian harus saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Saya. Sekarang kelompok 3. Coba dipresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan dari poster tersebut. Kelebihannya: 1. Mengatasi perbedaan. 2. Toleransi dalam hal beribadah dengan agama yang berbeda. 3. Ikut serta gotong royong. 4. Menjaga keutuhan dan keamanan wilayah. Penguatnya hubungan masyarakat. Kekurangannya: 1. Tidak ada kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain. 2. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing adalah yang paling dipentingkan oleh masyarakat.
4. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar pada masyarakat. Padahal gotong royong sangat diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Di sini di dalam lingkungan masyarakat itu agak luas ya, berbeda dengan di lingkungan sekolah, lingkupnya itu agak luas dengan lingkungan ya, karena di sini di dalam masyarakat ya tambah jawabannya kelompok 3 ya, telah benar ya. Di sini beliau ingin menambahkan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Di sini pedomannya dalam kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat, kita berpacu pada macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Itu. Kalau kita sudah melaksanakan 4 macam norma tadi, ya, di sini tidak akan terjadi apa? Keributan ya, terus tidak akan terjadi salah paham di antara warga masyarakat, sehingga di sini kan ada apa? Saling bertoleransi sesama anggota masyarakat. Di sini kan kalian ketahui bahwa di dalam masyarakat yang kan ada 4 macam norma, seperti pada pertemuan minggu yang kemarin, ya kan? Ada norma agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Dan di dalam masyarakat itu ada 4 macam norma itu. Kalau dikerjakan, dilaksanakan dengan baik, itu nanti akan memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Kelebihan dan kekurangan dari poster tersebut. Kelebihannya: 1. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan meskipun berasal dari suku, ras, agama, atau daerah yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai sesama warga negara karena punya hak dan kewajiban yang sama. 3. Melestarikan dan menghormati budaya daerah lain. 4. Meningkatkan rasa toleransi antar warga negara. 5. Bersikap demokratis dan mendukung pembangunan nasional. Kekurangannya: 1. Kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. 2. NKRI akan terpecah belah dan mudah dikuasai oleh bangsa lain jika tidak ada persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam perjuangan pada masa awal setelah kemerdekaan. 3. Melemahnya keamanan dan ketahanan nasional jika persatuan bangsa mulai luntur. 4. Pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat akan terhambat jika keamanan dan ketahanan nasional melemah. 5. Munculnya masalah baik dari dalam maupun luar negeri yang akan susah dicegah dan ditanggulangi jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak kokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan ya tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan bangsa dan negara. Itu jawabannya yang betul ya. Di sini beliau ingin menambahkan ya bagaimana cara lain selain tadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Di sini bangsa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang besar, ya, suatu bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ dari bangsa-bangsa suku-suku bangsa
agama, ras, kebudayaan, ya, itu juga bermacam-macam. Itu merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana langkah kita agar tidak terjadi perselisihan antar warga, antar suku, ya. Karena di sini setiap suku itu mempunyai budaya yang tidak sama dengan suku satu dengan suku yang lain. Dan sehingga di sini dengan adanya persatuan kita harus saling menerima, ya, menerima kebudayaan, ya, dari daerah-daerah yang lain. Ya, itu adalah salah satu contoh cara mempertahankan kesatuan dan kesatuan, ya. Jadi nanti ada 5. Yang pertama ada apa? Saling gotong royong. Kedua, bertoleransi. Keempat, saling bekerja sama, ya, saling menghargai. Itu adalah salah satu contoh dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya. Kesimpulan dari materi tadi, materi dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya. Mungkin ada yang akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Oh ya, silakan, Mbak. Persatuan dan kesatuan menciptakan suasana keakraban dengan siapapun, sehingga kita akan mudah memiliki teman. Persatuan dan kesatuan mencerminkan adanya saling pengertian yang dapat menciptakan perdamaian, persaudaraan, dan persahabatan. Manfaatnya yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan mudah tercapai. Maka usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan harus terus dilakukan. Ada pertanyaan tidak sebelum diakhiri dari materi ini? Tidak, sudah jelas, ya. Terima kasih. Sebelumnya minta maaf kurang lebihnya apabila di dalam penyampaiannya, ya, ada salahnya. Ya, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.